Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Muhammad Rivaldi Forishirawal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang kerajaan Samurapasai. Tapi sebelum lanjut ke videonya nih ya, teman-temanku yang aku cintai, yang aku sayangi, alangkah baiknya silakan untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, dan juga serta kalian juga boleh share ini ke teman-teman kalian agar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi di video ini saya menjelaskan kerajaannya, tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya bakal ngejelasin beberapa poin doang ya. Jadi di video ini ada 5 poin yang bakal saya jelasin. Yang pertama itu asal usul atau sejarah berdirinya kerajaan. Yang kedua, para pemimpin dari kerajaan tersebut. Dan yang ketiga, ciri khas dari kerajaannya. Yang keempat, faktor runtuh dari kerajaan tersebut. Dan yang kelima, yaitu konflik yang pernah terjadi di kerajaan tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi bagi yang nggak tahu apa itu kerajaan Samurapasai, kerajaan Samurapasai adalah kerajaan Islam di Nusantara yang dimana letak dari kerajaan tersebut berada di Lok Soemawe atau Aceh Utara. Nah, bukti dari keberadaan kerajaan ini ditemukannya dengan makam-makam para raja dari Samurapasai. Oke, setelah kalian mengetahui tentang kerajaan Samurapasai seperti lokasinya dan bukti keberadaannya, sekarang saya akan menjelaskan 5 poin yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, tanpa lama-lama, mari kita langsung ke poin yang pertama. Di poin yang pertama, asal usul atau sejarah kerajaan. Ya, di poin yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang asal usul atau sejarah dari berdirinya kerajaan Samurapasai. Kisah ini dimulai dari seorang tokoh yang bernama Nazimuddin Al-Kamil. Beliau adalah seorang laksamana laut dari dinasti Fatimiyah di Mesir, yang dimana beliau pula berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Aceh. Dan beliau pun mendirikan kerajaan yang bernama Pasai. Oke sabar, ini masih awalannya. Setelah Nazimuddin Al-Kamil wafat, kerajaan Pasai dikuasai oleh Laksamana Johanjoni, yang dimana beliau berasal dari Pulau W, dinasti Mamaluk. Ia kemudian mengutus 2 pendakwah yang bernama Syekh Ismail dan Fakir Muhammad, yang awalnya mereka berdua berdakwah di pantai barat India. Sesampainya di kerajaan Pasai, 2 pendakwah tersebut bertemu dengan Marasilu, salah satu anggota angkatan perang kerajaan Pasai. Pada saat itu Syekh Ismail dan Fakir Muhammad meminta kepada Marasilu untuk masuk Islam dan mendirikan kerajaan yang bernama Samudra untuk menandingi kerajaan Pasai. Dan pada akhirnya Marasilu pun masuk ke Islam dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh, dan juga beliau pun mendirikan kerajaan yang bernama Samudra, serta beliau pun yang menjadi raja pertama dari kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra terletak di sebelah kiri sungai Pasai, dan kerajaan Samudra pun menghadap ke arah Selat Malaka. Sultan Malik Al-Saleh kemudian beliau menikah dengan Putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladdin Muhammad Amin yang berasal dari kerajaan Perlak. Dan sejak itulah 2 kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra dan kerajaan Pasai, bersatu menjadi kerajaan Samurapasai yang kita kenal sampai saat ini. Nah, sekarang mungkin kalian sudah mulai mengerti dengan sejarah berdirinya kerajaan Samurapasai. Ya, dan ya tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu para pemimpin kerajaan. Ya, di poin kedua ini saya akan menyebutkan beberapa pemimpin kerajaan Samurapasai. Tapi pemimpin yang ada di kerajaan ini tidak akan semuanya saya sebutkan. Saya hanya akan menyebutkannya 3 pemimpin, yaitu pemimpin yang pertama, pemimpin yang paling terkenal, dan pemimpin terakhir. Yang pertama yaitu pemimpin yang pertama.
yaitu adalah Sultan Malik Al-Saleh. Beliau adalah pemimpin pertama dari kerajaan Samudra Pasai dan beliau pun memulai jabatannya pada tahun 1267 Masehi. Juga beliau pun merupakan satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada usia yang ke-13. Dan beliau pun wafat pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua yaitu Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Beliau adalah raja ketiga dari kerajaan Samudra Pasai. Dan beliau pun memulai jabatannya pada tahun 1326 Masehi sampai 1345 Masehi. Yang membuat beliau terkenal yaitu karena beliau satu-satunya raja dari kerajaan Samudra Pasai yang membawa kerajaannya berkembang dengan sangat pesat. Ya, kalian gak salah dengar. Beliau satu-satunya raja kerajaan Samudra Pasai yang berhasil membawa kerajaannya menuju perkembangan yang sangat pesat. Misalnya seperti setiap tahunnya kerajaan Samudra Pasai mampu mengekspor lada, kapur barus, dan emas dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Dan beliau pun yang membuat kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional sehingga dapat dikunjungi oleh berbagai pedagang dari seluruh belahan dunia. Yang ketiga yaitu raja terakhir dari kerajaan Samudra Pasai yaitu Sultan Zainal Abidin IV. Nah, beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Samudra Pasai. Dan beliau pun wafat pada tahun 923 Hijriah atau 1517 Masehi. Oke, sekarang kita sudah mengetahui para pemimpin yang ada di kerajaan Samudra Pasai seperti pemimpin yang pertama, pemimpin yang terkenal, dan pemimpin yang terakhir. Setelah kita mengetahui ini, kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ciri khas kerajaan Samudra Pasai. Nah, di poin yang ketiga ini saya akan menyebutkan beberapa ciri khas dari kerajaan Samudra Pasai. Ya, ciri khas yang akan saya sebutkan ini tidak akan terlalu banyak, hanya ada 4 poin saja. Oke, ciri khas dari kerajaan ini diantaranya adalah letak kerajaan yang berada di pesisir pantai sehingga dapat dikunjungi oleh beberapa orang dari belahan dunia. Memiliki tanah yang subur di wilayah datarannya, memiliki wilayah yang letaknya strategis, dan yang terakhir yaitu menjadi penghasil garam terbesar di Nusantara. Poin yang keempat yaitu runtuhnya kerajaan. Nah, di poin yang keempat ini saya akan menjelaskan faktor keruntuhan dari kerajaan Samudra Pasai. Faktor dari penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai yaitu disebabkan oleh adanya serangan dari kerajaan Majapahit di Jawa Timur, yang dimana pada saat itu kerajaan Samudra Pasai berhasil menjadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Nah, karena hal itu Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang kerajaan Samudra Pasai. Selain dari adanya serangan Majapahit, faktor runtuhnya kerajaan Samudra Pasai didorong juga oleh perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Malik Az-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Gemerancang. Oleh karena itu, pada tahun 1345 sampai tahun 1359 Masehi, Gajah Mada diperintahkan oleh Raja Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai. Awalnya, Majapahit hanya menyerang bagian perbatasan dari kerajaan Samudra Pasai, tapi mereka gagal karena wilayah itu dijaga ketat oleh pasukan dari Samudra Pasai. Dan ya karena itu pula Gajah Mada memilih untuk mundur terlebih dahulu sembari mencari strategi baru untuk menyerang kerajaan Samudra Pasai dari dua arah, yaitu arah laut dan arah darat. Serangan darat yang dilakukan oleh Majapahit itu pun gagal. Akan tetapi mereka berhasil memasukkan pasukan mereka ke dalam istana dari kerajaan Samudra Pasai setelah menginvasi bagian laut. Serangan dari kerajaan Majapahit membuat kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga mengalami keruntuhan.
Oke, jadi itu adalah penyebab dari runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah poin kelima, yaitu konflik yang pernah terjadi di kerajaan Samudra Pasai. Di poin yang terakhir ini saya akan membahas tentang konflik yang pernah terjadi di kerajaan Samudra Pasai. Nah, konflik yang terjadi yaitu adalah konflik keluarga yang terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini membawa peperangan antara saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Dan ya, untuk menyelesaikan konflik ini, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Namun, bantuan dari kerajaan Malaka terhadap kerajaan Samudra Pasai malah membawa dampak lain bagi kerajaan Samudra Pasai, yaitu membuat kerajaannya semakin mendekat dengan keruntuhannya. Wow. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan ya, sebelum saya menutup videonya, alangkah baiknya saya sarankan kepada kalian semua untuk tekan tombol subscribe di bawah ini dan tekan tombol like-nya juga ya. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar ini menjadi ilmu yang penting bagi kita semua. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan ya, mohon maaf juga kalau saya ada kesalahan kata, karena ya maklum manusia tak luput dari kesalahan. Saya Muhammad Rivaldi Faris Sirawal, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.